Selamat sore, saya Dr. Firman Chandra, saya advokat, penasihat hukum sekaligus Kaprodi Magister Ilmu Hukum di Unma Banten. Terkait dengan ketidakhadiran prinsipal dalam hukum acara perdata. Ini sidang perdata, sidang perbuatan melawan hukum terkait keabsahan anak, kira-kira gitu, dengan pemohon atau penggugat yang namanya L, tergugat namanya R, kira-kira begitu. Di hukum acara perdata itu biasanya dimulai persidangan itu dengan pembacaan gugatan atau dianggap sudah dibacakan. Namun beberapa majelis biasa mendahului dengan mediasi. Jadi sidang pertama itu bukan sidang substantif perkara, tapi sidang ke mediasi penggugat dengan tergugat, prinsipal penggugat dengan prinsipal tergugat. Itu biasanya begitu, karena esensi dari perdata itu hakim menginginkan damai. Kemudian para pihak yang hadir, dalam hal ini kuasa hukumnya, L hadir dengan kuasa hukumnya, namun R tidak hadir tapi kuasa hukumnya hadir. Enggak. Biasanya di sana akan dibawa ke sebuah tempat namanya ruang mediator dengan hakim mediator yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim perkara akwo, kira-kira begitu. Kemudian ternyata hakim mengatakan atau mungkin ada surat dari R kepada majelis hakim yang menangani perkara bahwa R tidak bisa hadir dengan alasan A, B, C, dan D. Alasannya masuk akal, namun esensi dari perdata itu tetap akan dipanggil lagi R tersebut. Goalnya apa? Goalnya sebenarnya tidak perlu masuk ke substantif perkara, langsung diselesaikan oleh hakim mediator. Apa sih masalahnya? Request permohonan dari L itu apa? Request atau permohonan dari R itu apa? Nanti diketemukan nih oleh hakim mediator bila R dan L datang. Namun karena nggak datang, otomatis ditunda sesuai dengan surat yang diajukan oleh R kepada majelis hakim tersebut. Katakanlah ditundanya minggu depan. Nah, minggu depan upayakan R hadir. Supaya apa? Supaya sidang ini bisa cepat selesai. Namun bila R tidak mau hadir juga, itu haknya juga sih sebenarnya. Berarti sidang mediasi dispute, sidang mediasi gagal antara R dan L. Nanti hakim mediator akan menyerahkan sebuah surat yang ditandatangani oleh kuasa hukum L sebagai penggugat dan kuasa hukum R sebagai tergugat atau termohon kepada majelis yang menangani perkara bahwa perkara ini tidak bisa didamaikan. Berarti di minggu depannya lagi, minggu kedua berarti kan, itu akan ada sidang perkara substantifnya. Dimulai dari apa? Pembacaan gugatan, kemudian nanti ada jawaban, kemudian minggu depannya lagi ada namanya replik, minggu depannya lagi ada namanya duplik, kemudian saksi. Nah, disinilah mulai nih saksi-saksi dihadirkan, baik saksi dari penggugat atau saksi dari tergugat. Kemudian dokumen-dokumen yang dihadirkan. Ini kan perkaranya adalah perkara untuk menentukan apakah betul anak yang dilahirkan oleh L itu hasil dari hubungan yang intens dengan R. Nah, itu kalau bisa. Karena kalau tidak ada unsur paksa, pasti R tidak akan mau. Bikin permohonan, strateginya, bikin permohonan ke majelis. Nanti setelah replik dan duplik, bikin permohonan untuk sedikit memaksa, tanda kutipnya, memaksa R untuk melakukan tes DNA. Itu sebenarnya paling penting. Kalau itu terjadi, kan pilihannya menjadi dua. Apakah DNA-nya identik dengan R anak tersebut atau tidak? Bila identik dengan R, otomatis
secara teknologi, secara putusan majelis hakim akan ada bunyi begini bahwa anak yang dilahirkan oleh L itu identik sama DNA-nya dengan R. Automatically apa nanti? Berpengaruh kepada ilmu harta. Anak tersebut akan menjadi anak yang sah menurut putusan persidangan. Konsekuensinya ada namanya nafkah untuk anak tersebut, dan ujungnya ada namanya waris. Jadi nanti anak tersebut bila, kita ngomong bila, DNA-nya identik, DNA parentalnya identik, atau paritasnya identik, berarti akan mendapatkan hak-haknya seolah-olah anak kandung, anak yang disahkan secara putusan pengadilan. Namun bila tidak, berarti case close kasus ini. Artinya kasus ini selesai karena memang anak tersebut bukan anak dari R. Sehingga R bisa mempush yang namanya Bareskrim untuk segera menaikkan status terlapor L gelar perkara untuk bisa menjadi tersangka dengan dugaan penghinaan, pencemaran nama baik di pasal 310, 311 KUHP Jungto, pasal 27 ayat 3 Jungto, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah itu, jadi semuanya ini konsekuensi hukum yang ada. Namun kami sebagai praktisi hukum, sebagai narasumber, sebagai orang yang mengerti hukum, karena hukum adalah ilmu kehidupan. Saran saya, kuasa hukum L, kuasa hukum R, diskusilah, cari yang terbaik. Karena saya melihat mungkin R ini ingin tetap muncul dalam kontestasi politik, baik legislatif ataupun eksekutif, baik pemilihan wali kota, bupati, gubernur, dan atau mungkin anggota dewan atau lainnya, sehingga masih peluang itu masih terbuka gitu loh. Jadi anggap saja ini sebagai ujian, tapi balik lagi, hukum masih berproses. Pertama, apakah anak tersebut bukan anaknya R atau anaknya R, nanti putusan pengadilan. Kemudian laporan polisi akan berproses lagi, saksi dan lain-lain, kemudian gelar perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan, kemudian tahap 2 ke kejaksaan baru sidang. Jadi dimulai dari perdata. Kenapa pidananya sedikit di stop? Karena perdatanya jalan lebih dahulu. Jadi sistem hukum kita yang menganut era continental justice system seperti yang dianut oleh Belanda dan Perancis itu pun sama. Jadi manakala ada dua perkara perdata dan pidana, biasanya akan didahulukan perdata dulu. Setelah proses perdatanya selesai, baik terbukti atau tidak terbukti, baik dikabulkan oleh majelis hakim atau tidak dikabulkan oleh majelis hakim, dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, itu baru pidana masuk. Nah, berkekuatan hukum tetap di Indonesia itu menganut ada asas berikutnya, upaya hukum luar biasa dan biasa. Ada banding, ada kasasi, ada peninjauan kembali. Jadi kalau kita ngomong perdata saja ini bisa selesai 5 tahun juga. Kira-kira begitu. Baru nanti pidananya jalan. Makanya tadi saya sarankan kuasa hukum R dan kuasa hukum L coba diskusi. Damai itu indah. Itu sebenarnya. Berarti minggu depan sidang berikutnya RK dan kuasa hukum RK harus hadir ya? Hukum acara mengatakan begitu. Tapi beberapa kasus yang kami tangani di perdata, kasus perdata, ada kalanya prinsipal tetap nggak mau hadir. Apakah gara-gara nggak mau hadir sidang akan ditunda terus? Tidak. Jadi nanti ada hakim mediator yang akan memutuskan bahwa kasus ini dispute atau tidak. Kalau dispute berarti langsung diserahkan lagi ke hakim 3 orang yang di depan itu. Kalau hakim mediator kan sendirian. Nanti serahkan lagi, tanda tangan para pihak,
tidak ketemu gitu loh, dispute gitu. Mediasi gagal kira-kira gitu. Nah itu nanti disidangkan di minggu depannya tuh kira-kira. Kalau disidangkan berarti mulai tuh hukum acara perdata jalan, pembacaan gugatan, nanti dibalas jawaban, minggu depannya lagi dibalas replik, minggu depannya lagi dibalas duplik, kemudian dokumen-dokumen alat bukti dihadirkan, saksi dihadirkan dari penggugat tergugat, kemudian ada saksi ahli dihadirkan, kemudian ada dokumen-dokumen lainnya yang memang diperlukan dihadirkan, termasuk dugaan-dugaan tadi misalnya tes DNA dan lain-lain. Setelah itu bikin kesimpulan, baru putusan majelis hakim. Jadi sidang perdata itu ada yang cepat, ada yang lambat. Kami pernah menangani sidang perdata itu selesai di pengadilan negeri saja 2 tahun. Belum banding, belum kasasi, belum PK. Makanya tadi saya katakan, kalau mau cepat, antar kuasa hukum sebenarnya diskusi, cari yang terbaik. Humanisme. Makanya tadi damai itu indah, itu yang paling penting. Pak, berarti tidak ada kewajiban tergugat sendiri untuk hadir, karena kan pihak LM ini kan kecewa karena pihak PRK ini tidak hadir. Berarti tidak ada kewajiban ya Pak? Secara hukum acara disarankan, tapi tidak wajib. Kalau wajib, nanti ada alasan lagi nggak selesai sidang kapan dimulai gitu. Akhirnya nanti hakim mediator akan mengambil putusan bahwa mediasi penggugat atau pemohon dengan tergugat atau termohon itu dispute, gagal. Kalau gagal, oke lah, maksimum misalnya 1 bulan gitu. Nah, setelah itu hakim mediator memberikan surat itu ke hakim yang menangani pokok perkara yang 3 orang itu, ada ketua, ada anggota dan panitera pengganti. Jadi tidak ada sebuah kewajiban kalau nggak hadir dijemput polisi gitu. Ini bukan pidana, ini perdata. Jadi tidak ada unsur harus hadir. Tapi secara etikabilitas, saran kami RK hadir. Secara etikabilitas, kalau secara hukum ya bisa saja tidak hadir. Berarti prediksinya gimana Mas? Apakah permintaan nantinya jika nih permintaan LM ini dikabulkan nggak sih? Prediksi ke depannya? Prediksi tidak bisa diprediksi karena apa? Ini kan goalnya adalah untuk tes DNA. Sepanjang tidak ada perintah dari majelis hakim untuk memaksa R melakukan tes DNA, berarti tes DNA itu tidak akan terjadi. Makanya tadi saya sampaikan, pihak kuasa hukum L harus mulai buat sebuah surat permohonan untuk melakukan tes DNA terhadap tergugat atau termohon. Kalau itu tidak ada, majelis hakim bagaimana untuk memaksa R melakukan tes DNA tersebut? Kemudian tes DNA pun pasti minta pembanding ya. Ada rumah sakit A ternyata misalnya positif, identik, pasti ada yang tidak puas. Itu biasa minta pembanding rumah sakit B. Nggak puas lagi berarti rumah sakit C. Memang panjang ini, karena apa? Ini menyangkut masa depan dari sebuah kehidupan. Kita sebut anak ini kan kehidupan gitu. Nah kalau anak itu betul identik, berarti kan akan bertanggung jawab sampai meninggalnya. Tapi kalau tidak identik, ya case close, selesai kasus ini. Pak, mungkin terakhir, kan ada yang mengaku sebagai ayah kandung dari anak LM. Apakah pihak ini bisa masuk sebagai pihak intervensi Pak dari proses perbaikan? Kalau perdata bisa, jadi nanti ada namanya penggugat intervensi. Nah sekarang dilihat saja dalam perjalanan sidang, apakah ada penggugat intervensi yang masuk di kasus ini. Kalau enggak, pengakuannya hanya sekedar di atas kertas, pengakuan media saja, tapi tidak pengakuan secara hukum. Jadi kalau mau masuk, ini kan sudah masuk gugatan, nggak bisa lagi ngomong di media. Jadi harus ada permohonan bahwa dia pun penggugat intervensi gitu.
masuk di kasus ini. Jadi penggugatnya nanti ada dua, L dengan penggugat intervensi ini. Biarkan nanti majelis hakim yang memutuskan gitu. Karena bisa jadi benar kan, ini nanti kan yang akan dites DNA-nya dua, penggugat intervensi dites juga, atau penggugat atau tergugat intervensi dites, kemudian yang R pun dites mungkin. Tapi balik lagi, harus ada permohonan dari kuasa hukumnya L. Kalau nggak ada, bagaimana hakim membuat sebuah perintah pengadilan agar R dan yang mau intervensi tadi dicek DNA-nya. Jadi harus ada satu surat dulu. Upayakan buat itu.